Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Dr. Jansanah Diawati MSI. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Langkana MSc. Yang terhormat Ibu Dr. Fianti MPD. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anadia Rosaria, Nasruddin dan Putri Fakhrunisa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pembuatan baterai sebagai penerapan sel volta. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang: ilmu kimia berlandaskan eksperimen, di mana seharusnya eksperimen ini dapat dilakukan di mana saja dengan bahan yang biasa dikenal oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, dan alat-alat yang digunakan murah. Bahan kimia yang sering dipergunakan dalam kegiatan praktikum di sekolah-sekolah sebagian besar itu menggunakan logam berat pada materi sel volta. Nah, logam berat ini memiliki harga yang relatif mahal atau tidak ekonomis dan dapat berdampak negatif bagi lingkungan serta kesehatan manusia. Padahal pada materi sel volta ini menggunakan logam bekas yang tidak digunakan lagi itu bisa dimanfaatkan sebagai elektroda pembentuk energi listrik alternatif, seperti yang dilakukan penelitian oleh Thomas pada tahun 2007. Aluminium sebagai elektroda negatif dapat menggunakan aluminium foil yang mudah untuk didapatkan. Nah, aluminium yang digunakan oleh Thomas ini adalah aluminium foil sebagai anoda batang karbon atau grafit sebagai elektroda positif. Dengan menggunakan aluminium foil ini kan lebih mudah kita cari juga. Nah, kemudian ditambahkan lagi menurut Yulianti DKK pada tahun 2017, logam bekas yang tidak digunakan lagi itu dapat dimanfaatkan sebagai elektroda pembentuk energi listrik alternatif. Logam yang terdapat pada kabel bekas, genset bekas, baterai bekas bisa dimanfaatkan sebagai elektroda. Sehingga bantuan praktikum dalam bentuk yang sederhana itu dapat mudah dimengerti dan dapat dijadikan alternatif untuk membantu guru dalam menyampaikan materi sel volta. Nah, dengan demikian pada perancangan kami menggunakan alat tersebut, yaitu aluminium foil dan karbon atau isi pensil sebagai bahan alternatif yang kami gunakan dalam pembuatan baterai pada penerapan sel volta ini. Sedangkan rumusan masalahnya, bagaimana optimasi pembuatan baterai dengan variasi konsentrasi pelarut. Tujuannya untuk membuat baterai dengan menggunakan variasi konsentrasi pelarut. Landasan teori terdiri dari sel elektrokimia, penerapan sel volta, identitas pembelajaran, pengembangan baterai sebagai penerapan sel volta. Sel elektrokimia. Elektrokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari tentang perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Nah, elektrokimia ini terdiri dari elektroda positif dan elektroda negatif. Konsep elektrokimia ini didasari oleh reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks dan larutan elektrolit. Sel elektrokimia ini terdiri dari sel volta atau sel galvani dan sel elektrolisis.
di mana sel volta ini merupakan sel elektrokimia, di mana energi kimia dari reaksi redoks spontan diubah menjadi energi listrik. Nah, secara umum sel volta tersusun dari anode, yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, katoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi, elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik, kemudian rangkaian luar yaitu kawat konduktor yang menghubungkan anode dengan katode, dan jembatan garam yaitu rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam. Sel elektrolisis. Elektrolisis ini terjadi ketika aliran arus listrik melalui senyawa ionik dan mengalami reaksi kimia. Larutan elektrolit dapat menghantar listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, ion-ion tersebut yang menghantarkan arus listrik melalui larutan. Hantaran listrik melalui larutan elektrolit terjadi ketika sumber arus searah memberi muatan yang berbeda pada kedua elektroda. Nah, ini penerapan sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada aki, di mana aki ini tersusun dari anoda berupa timbal atau Pb dan katoda berupa PbO2. Nah, kemudian yang kedua baterai kering. Nah, baterai kering ini terdiri atas suatu silinder yang terbuat dari logam zinc yang berisi pasta yang terbuat dari campuran batu kawi atau MnO2, kemudian salmiak NH4Cl, nah, kemudian serbuk karbon dan sedikit air, di mana logam zinc ini berfungsi sebagai anode, sedangkan katodenya adalah grafit yang merupakan elektroda inert yang ditempatkan di tengah-tengah pasta. Kemudian yang ketiga baterai alkalin. Nah, baterai alkalin ini memiliki beberapa keunggulan dibanding dengan baterai biasa, yaitu memiliki atau mampu menyediakan arus yang lebih stabil dalam waktu yang lebih lama. Nah, kenapa baterai ini disebut baterai alkalin? Nah, karena pada sel alkalin ini digunakan zinc sebagai anoda dan MnO2 sebagai katoda. Nah, elektrolit yang digunakan adalah KOH dalam bentuk pasta. Karena elektrolitnya berupa basa atau alkalin, maka baterai ini disebut juga baterai alkalin. Nah, kemudian yang keempat yaitu baterai peroksida. Baterai peroksida ini digunakan sebagai biasanya digunakan pada baterai jam tangan dan kalkulator. Dan selanjutnya yaitu identitas pembelajaran. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis proses yang terjadi pada sel volta dan menjelaskan kegunaannya. 4.4 merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar. Dengan indikator melakukan percobaan pembuatan baterai dengan bahan di sekitar sebagai penerapan sel volta pada pokok bahasan sel volta. Nah, ini pengembangan baterai sebagai penerapan sel volta, dimana terdiri dari anoda. Anoda ini terbuat dari aluminium, kemudian katodanya terbuat dari karbon, elektrolit terbuat dari NaCl dan FeCl3. Nah, pada penerapan yang akan kami lakukan, anoda ini nanti menggunakan aluminium foil. Nah, pada katoda ini menggunakan karbon atau isi pensil.
Sedangkan elektrolitnya yaitu garam dapur atau NaCl dan FeCl3. Selanjutnya prosedur pengembangan alat, yaitu ada waktu pembuatan alat dan bahan, variabel pengembangan alat, prosedur pembuatan alat, uji coba alat, serta gambar rancangan alat. Waktu pembuatan alat dilakukan perancangan pada tanggal 20 April 2021, sedangkan pembuatan alat dilaksanakan pada 27 April 2020. Alat dan bahannya, pada alat ada kapas kecantikan, aluminium foil, isi pensil, kabel hitam dan merah, gunting, multitester jepit bunga, penggaris, wadah bekas berbentuk tabung, gelas kimia 100 ml, batang pengaduk, pipet tetes, timbangan digital, gelas ukur 25 ml, serta spatula. Sedangkan untuk bahan ada garam dapur, karat besi, dan air. Variabel pengembangan alat, terdapat 3 variabel. Yang pertama variabel kontrol, yaitu garam dapur dengan konsentrasi 1 molar dan volume NaCl dan FeCl3. Sedangkan variabel manipulatif ada karat besi dengan konsentrasi 1 molar, 3 molar, dan 5 molar. Variabel responnya nilai tegangan yang diukur menggunakan multitester. Prosedur pembuatan, yang pertama menimbang dan melarutkan garam dapur dengan air dalam gelas kimia dengan konsentrasi larutan 1 molar. Selanjutnya menimbang dan melarutkan FeCl3 dengan konsentrasi 1 molar, 3 molar, dan 5 molar. Selanjutnya memotong kabel hitam dan merah sepanjang 10 cm dan mengelupas bagian ujung-ujung kabel sepanjang 2 cm sehingga tembaga terlihat. Selanjutnya mengelilitkan bagian atas isi pensil atau bagian karbon, bagian atasnya dengan kabel warna hitam yang bagian atasnya telah dibuka. Selanjutnya memotong dan menggulung aluminium foil dengan ukuran 8 cm dikali 8 cm, kemudian melilitkan bagian atas aluminium foil dengan kabel warna merah yang bagian atasnya sudah dibuka. Selanjutnya membungkus aluminium foil dan isi pensil menggunakan kapas secara terpisah dan bagian atasnya sisakan 2 cm. Aluminium foil yang sudah dibungkus kapas diberikan larutan NaCl dengan cara memasukkan perlahan-lahan larutan NaCl menggunakan pipet tetes sampai kapas saling menempel. Begitu pula dengan karbon yang sudah dibungkus kapas diberikan larutan FeCl3. Kapas yang berisi aluminium foil yang sudah diberikan larutan NaCl3 dan isi pensil yang sudah diberikan larutan FeCl3 dimasukkan ke dalam wadah bekas, kemudian diletakkan bersebelahan. Selanjutnya mengulangi langkah 3-8 sehingga terbentuk 6 buah. Selanjutnya mengulangi langkah dari awal dengan mengganti konsentrasi larutan FeCl3 menjadi 3 molar dan 5 molar. Kabel merah yang berada di aluminium foil disambungkan ke kabel hitam yang ada di isi pensil pada wadah yang lainnya. Begitupun seterusnya sehingga semua tersambung. Sisakan kabel hitam dan merah yang ada pada bagian ujung-ujungnya. Jika sudah selesai, ujung-ujung kabel hitam dan merah tadi dihubungkan ke probe multitester. Kabel merah dihubungkan ke probe hitam dan kabel hitam dihubungkan ke probe merah. Amati dan catat hasil yang didapat. Berikut gambar rancangan alat, masih sama seperti ini. Kabel hitam nanti dililitkan ke bagian batang karbon, yang kabel merah dililitkan ke aluminium foil. Ini kapas yang sudah diberikan larutan NaCl. Jadi yang aluminium foil ditetesi kapasnya ditetesi larutan NaCl, dan yang batang karbon kapasnya ditetesi dengan larutan karat besi. Dan keduanya diletakkan bersebelahan di dalam wadah bekas berbentuk tabung. Uji coba alat. Uji kebersihan alat dilakukan dengan menggunakan multitester untuk mengukur tegangan yang dihasilkan dengan mengukur masing-masing rangkaian baterai hingga jarum pada multitester menunjukkan angka kenaikan tegangan yang dihasilkan. Hasil pengamatan. Berikut hasil pengamatan pada larutan NaCl 1 molar dan karat besi 1 molar. Di sini dapat dilihat menghasilkan tegangan 6 volt. Selanjutnya untuk larutan NaCl 1 molar dan karat besi 3 molar menghasilkan tegangan 8 volt. Dan yang terakhir, larutan NaCl 1 molar dan karat besi 5 molar menghasilkan tegangan 9 volt.
Selanjutnya yaitu pembahasan hasil pengamatan dari pembuatan baterai sebagai penerapan sel volta. Baterai yang dikembangkan ini mempunyai komponen yang terdiri dari yang pertama aluminium atau Al sebagai elektroda negatif atau anoda. Aluminium yang digunakan pada pembuatan baterai ini yaitu aluminium foil yang mudah untuk didapatkan. Kemudian komponen yang kedua yaitu batang karbon atau grafit sebagai elektroda positif atau katoda. Nah, batang karbon atau grafit yang digunakan pada pembuatan baterai ini berasal dari isi pensil. Grafit adalah salah satu inti karbon yang merupakan konduktor listrik yang bisa digunakan sebagai material elektroda menurut Artadi tahun 2007. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pasta FeCl3 yang berperan sebagai larutan elektrolit dan NaCl sebagai jembatan garam. Nah, jadi elektroda aluminium dan karbon ini diletakkan pada masing-masing sel yang berisi larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang digunakan yaitu garam asam atau FeCl3 untuk masing-masing elektroda. Nah, di antara elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau anoda itu diletakkan kapas yang telah ditetesi larutan garam yang dinamakan dengan jembatan garam. Nah, elektroda negatif atau anoda yaitu aluminium ini nanti akan teroksidasi menjadi Al3+ dan 3 elektron. 3 elektron yang dihasilkan dari hasil oksidasi ini ditransfer melalui kabel penghubung menuju elektroda positif yaitu karbon. Nah, oleh karena karbon merupakan elektroda inert, maka karbon dari anoda itu akan mereduksi Fe3+ dari FeCl3 menjadi Fe2+. Aliran elektron inilah yang menyebabkan adanya voltase atau tegangan. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa di saat teroksidasi di anoda itu nanti 3 elektronnya akan ditransfer. Jadi di anoda itu akan kelebihan Al3+. Kemudian nanti di katoda itu nanti akan kelebihan Cl- dari hasil FeCl3. Nah, ini kelebihan Al3+ dan Cl- ini nanti akan dinetralisir oleh jembatan garam. Jadi dengan adanya jembatan garam menyebabkan adanya pertemuan cairan elektrolit. Hal ini yang menyebabkan munculnya potensial perbatasan di antara kedua cairan menurut Sartono tahun 2014. Dari hasil pembuatan baterai kemudian kami amati bahwa aluminium yang digunakan dari semakin hari semakin berkurang ukurannya, dikarenakan semakin hari kapas yang menyelimuti aluminium itu akan menyerap larutan FeCl3. Aluminium merupakan unsur yang memiliki potensial sel yang relatif rendah sehingga kecenderungan oksidasi aluminium yang mengakibatkan pelarutan itu lebih cepat daripada kecenderungan teroksidasi dan terlarut unsur lain di material aluminium. Dari hasil pengukuran tegangan yang telah dilakukan untuk masing-masing sel, untuk masing-masing konsentrasi larutan FeCl3 1 molar, 3 molar, dan 5 molar, nilai tegangan yang dihasilkan dari penggunaan konsentrasi larutan FeCl3 yang berbeda-beda ternyata memiliki nilai selisih yang tidak terlalu besar. Nah, dari hasil pengukuran tegangan tersebut itu dapat diketahui bahwa semakin besar konsentrasi FeCl3 maka akan semakin besar nilai tegangan yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi konsentrasi maka jumlah ion Fe3+ akan semakin banyak sehingga semakin banyak aliran elektron yang menyebabkan nilai tegangan akan semakin besar. Kemudian penggunaan baterai ini itu dirancang untuk 1 kali pemakaian dikarenakan adanya variasi pada konsentrasi larutan FeCl3 1 molar, 3 molar, dan 5 molar. Sedangkan konsentrasi NaCl tetap 1 molar. Jadi konsentrasi larutan elektrolit pada jembatan garam itu harus seimbang atau lebih tinggi dari konsentrasi elektrolit di kedua bagian elektroda agar ion negatif dari jembatan garam itu masuk ke salah satu setengah sel yang kelebihan muatan positif dan ion positif dari jembatan garam berdifusi ke bagian lain yang kelebihan muatan negatif dan mengurangi potensi
potensi aluminium foil untuk mengalami pengikisan permukaan dikarenakan konsentrasi FeCl3 yang lebih tinggi daripada konsentrasi NaCl. Kesimpulan yang didapatkan dari pembuatan baterai ini yaitu yang pertama, konsentrasi larutan elektrolit pada jembatan garam harus seimbang atau lebih tinggi dari konsentrasi elektrolit di kedua bagian elektroda agar ion negatif dari jembatan garam masuk ke salah satu setengah sel yang kelebihan muatan positif dan ion positif dari jembatan garam berdifusi ke bagian lain yang kelebihan muatan ion negatif. Nah, pengikisan permukaan aluminium foil itu dikarenakan aluminium merupakan unsur yang memiliki potensial sel yang relatif rendah sehingga kecenderungan oksidasi aluminium yang mengakibatkan pelarutan lebih cepat daripada kecenderungan teroksidasi dan terlarut unsur lain di material aluminium. Kemudian semakin besar konsentrasi FeCl3 maka akan semakin besar nilai tegangan yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi konsentrasi FeCl3 maka ion Fe3+ itu akan semakin banyak sehingga akan semakin banyak aliran elektron yang akan menyebabkan nilai tegangan akan semakin besar. Saran yang dapat diberikan yaitu agar dalam pembuatan baterai ini dapat dikaji lagi agar dalam penggunaannya lebih efektif dan efisien untuk jangka waktu yang lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon masukannya untuk perbaikan ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.